Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibinal karim alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita semua bisa bersilaturahim walaupun dengan online seperti ini. Insyaallah pahala silaturahim kita bermajlis dalam zikrullah dan tafaqquh fid din ini insyaallah tetap diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan hambanya yang beriman. Juga alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat Muhammad yang subhanallah banyak dikaruniai kelebihan dan keutamaan. Di antaranya yaitu Ramadan yang sedang kita sama-sama jalani sekarang ini. Insyaallah hari ini hari ke-10 ya, hari ke-10. Semoga kita semua bisa menjalani ibadah Ramadan dan meraih keutamaan yang sebesar-besarnya dalam bulan Ramadan kali ini, tentu dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan juga ibu bapak sekalian yang hadir dalam majelis online ini. Mari kita sama-sama bermujahadah memaksimalkan Ramadan yang sedang kita sama-sama jalani ini. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya pesankan kepada diri dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini sebagaimana nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, amal unggulan apa? Amal unggulan apa yang sudah atau yang ingin kita persembahkan di bulan Ramadan ini, di mana amalan itu pantas dibanggakan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudahkah kita siapkan doa-doa penting dan terpenting yang ingin kita panjatkan dalam bulan Ramadan ini? Yang ketiga, yaitu jangan sampai kita lewatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kita sama-sama sudah ketahui di malam Lailatul Qadar amal bernilai seperti kita melakukannya 1000 tahun, selama 1000 tahun atau 83 tahun, di mana belum tentu usia kita bisa sampai mencapai angka tersebut. Walaupun Bapak Ibu sekalian, kita di tengah wabah ini dilarang beriktikaf di masjid. Mari kita sama-sama tetap berupaya menggapai Lailatul Qadar bersama keluarga. Karena pada dasarnya ihya'ul layali
yaitu menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah berupa sholat, zikir, tilawatul Quran, tadabbur Quran, dan lain-lain. Dan itu semua bisa kita laksanakan di rumah-rumah kita, insya Allah. Semoga Allah berikan kita kemampuan, kekuatan lahir dan batin. Amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, tema yang sedang kita bahas ini penting, bahkan amat sangat penting. Bukan karena kita sedang mengalami musibah, ya, musibah corona ini, tapi pentingnya tema ini adalah karena ujian, ya. Bukan temanya ujian. Ujian itu adalah tema penting yang harus sama-sama kita ketahui dan kita waspadai sepanjang hidup kita. Kalau wabah yang sekarang kita alami ini adalah bagian kecil dari ujian. Kenapa saya katakan bagian kecil? Saya sudah 56 atau 57 tahun ini baru sekali ini mengalami ujian yang seperti ini. Mungkin juga sama Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya tidak akan fokus kepada pembahasan tentang wabah yang sedang kita alami ini, tapi saya lebih membahas kepada yang lebih penting dan maha penting, yaitu ujian yang sepanjang jam, menit, detik, hari, sepanjang kehidupan kita selama hayat di kandung badan. Karena itu kita semua yang masih diberikan karunia hidup di alam dunia ini adalah sebagai peserta ujian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang beriman. Ibarat orang yang mengikuti ujian dalam sebuah lembaga, ya. Katakan dalam LTQ Madani, ya, Semarang ini, mengikuti ujian dalam sebuah lembaga. Tentu kita tahu, dan di mana-mana sama syaratnya, yaitu harus mendaftar sebagai peserta ujian. Setelah mendaftar, kemudian baru keluar nomor ujian, dan barulah kita dikatakan resmi, ya, mendaftar sebagai peserta ujian. Dan Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, iman inilah yang merupakan syarat pokok kita ini resmi menjadi peserta ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira an yutraku an yaqulu amanna, setelah mereka menyatakan amanna, kami beriman, dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Dan sungguh kata Allah, kami telah berikan ujian itu kepada mereka sebelum mereka ya. Orang-orang sebelum mereka. Sebelum kita semua tentunya. Nah, dengan ujian itulah maka Allah la ya'lamanna Allah. Betul-betul Allah menjadi tahu siapa yang shadaqu, yang benar keimanannya itu. Bersih keimanannya itu. Wa la ya'lamanna al-kadzibin ya. Dan Allah pun juga mengetahui yang sebaliknya, yang dusta dalam keimanannya. Dalam ayat yang kedua tadi, Allah katakan, jangan dikira Allah membiarkan manusia itu sudah menyatakan dirinya amanah, beriman, kemudian gak diuji. Jadi di sana yang Allah akui, yang Allah nilai nanti ya, Allah berikan penilaian lulus atau tidaknya dalam ujian itu adalah orang beriman. Jadi jangan dipahami begini, oh kalau orang beriman itu ujiannya banyak. Tidak begitu ya. Tapi iman itu menjadi apa? Menjadi syarat pokok kita itu menjadi resmi sebagai peserta ujian, di mana jawaban-jawaban kita, respon-respon kita dari ujian yang diberikan oleh Allah itu, Allah menilai kita lulus atau tidak sebagai peserta ujian. Kalau orang nggak beriman, sesungguhnya kalau dalam kehidupan ini ya seolah-olah sama-sama diuji. Tapi mereka sebagai peserta ujian yang tidak terdaftar. Dan oleh karenanya walaupun udah babak belur mengalami ujian itu, mereka tidak dinilai lulus atau tidak. Dan bahkan istilahnya buat mereka itu lain lagi. Nanti insya Allah di bagian belakang akan saya jelaskan. Di keimanan inilah ya, alhamdulillah ya, kenikmatan yang tak tertandingi oleh apapun ya. Jadi kita menjalani ujian setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari ya. Nah, itu sebagaimana Allah katakan bahwa dalam surah Al-Anbiya ya, surah 21 ayat 35 ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian itu dengan asyar wal khair, dengan keburukan, dengan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Wal khair, dan sebaliknya kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan ya. Allah uji kalian dengan itu. Asyarri wal khairi fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, kami Allah, kalian akan kembali atau dikembalikan. Semua kita akan kembali kepada Allah. Dan di sanalah rapot kita sudah tersedia. Jadi lulus atau tidaknya, rapotnya, sertifikatnya, penghargaannya, hadiahnya, berita acaranya, semuanya itu akan kita temui, akan kita ketahui dengan gamblang ketika kita kembali kepada Khaliq kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal ayat ini Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan mencicipi mati, merasakan mati. Nah, di tengahnya ada, aku uji kalian kapan? Dalam kehidupan ini. Diuji dengan merasakan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, wasyari, dan keburukan sebaliknya. Coba kita bayangkan, kita bukankah yang seperti ini itu kita alami setiap menit, setiap detik, setiap jam. Ya kalau enggak mengalami khair, mengalami syar, gitu kan? Kalau enggak asyar, ya khair, cuma dua itu. Ini. Wa
ilaina turja'un ditutup lagi oleh Allah. Setelah tadi dha'iqatul maut ditutup lagi wa ilaina turja'un. Kalian akan kembali untuk mendapatkan tadi. Mendapatkan, kita ketahui lulus atau tidaknya kita dalam menerima atau merespon ujian asyar dan al-khair tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, lulus atau tidaknya ya. Nah, kalau dalam tema ini kuat ya menghadapi ujian. Nah, sebetulnya kuat itu apa? Lulus ya. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu hanya satu ya sebetulnya, sabar. Sabar menghadapi ujian al-khair, sabar dalam menghadapi asyar. Lulus, intinya lulus menghadapi ujian. Ini bahasa gampangnya ketika kita ya, kalau ujian kan berarti lulus enggak gitu kan. Atau kalau nilainya 100, nilainya 90, 80, 60. Bapak Ibu rahimakumullah, lulus atau tidaknya kita dalam ujian ya, ujian ini memang betul wa ilaina turja'un, ketika kita kembali kepada Allah. Tetapi sesungguhnya kita yang lulus ya, manusia yang lulus dalam ujian ini sebetulnya di dalam kehidupan dunia ini saja sudah dirasakan kenikmatannya, ketenangannya, kebahagiaannya. Oleh siapa? Oleh pelakunya. Oleh yang melakukan. Bahkan oleh orang sekitarnya, keluarganya, tetangganya, masyarakat sekitarnya yang berinteraksi dengannya. Sudah dirasakan. Subhanallah. Hanya ketika beberapa kan yang lalu ada ulama besar, mungkin insya Allah sebagian dari Bapak Ibu sekalian juga mengenal, wafat. Dan kita kaget semuanya, merasa kehilangan semuanya, hampir semuanya menangis ya. Ada di antara anak saya yang menangis ya, yang laki-laki, menangisnya berulang-ulang gitu. Berulang-ulang nangis ya. Ya gak seharian sih nangis kok anak laki gitu ya. Saya tanya, kenapa kok nangis? Subhanallah, apa jawabannya? Enak banget ya. Enak banget ya. Insya Allah udah panen pahala. Sedang apa ya beliau ya? Sedang menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang dalam liputan rahmatnya. Subhanallah. Nah ini di antara kita sesama ini bisa merasakan, bisa melihat, bisa menyaksikan ciri-ciri orang yang lulus dalam ujian. Lulus dalam ujian, baik al-khair ataupun asyar. Tentu kita semuanya adalah ingin ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita sekarang sedang sama-sama menjalani itu. Dan tawasau bil haq seperti ini, saya katakan dari awal tadi, adalah sangat penting. Karena tidak semua orang yang beriman pun menyadari tentang adanya ujian yang tiap menit tadi. Tiap menit, tiap jam. Tidak semuanya menyadari. Oleh karena itu penting kita sadari terus ya, jangan sampai lewat kesadaran itu dari kita ya. Dan kita pun juga penting untuk menyadarkan orang lain, keluarga kita ya, tetangga kita, murid-murid kita dan lain-lainnya, bahwa kita sedang menghadapi ujian yang terus menerus sampai al-maut menjemput kita ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jelas tadi sudah jadi tema ini kuat menghadapi ujian. Itu adalah lulus menghadapi ujian. Lalu dengan Al-Quran.
Tentu kita semua, bagaimana cara kita lulus dalam ujian itu? Dengan Al-Quran. Hanya dengan Al-Quran. Tentu kalau disebutkan Al-Quran, tidak lupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu merupakan pelengkap, ya, dua ya. Al-Quran wa hadis itu adalah sepasang yang tidak bisa dipisahkan. Dengan Al-Quran. Jadi kalau orang ujian, kita kalau UAS saja kan pasti belajar. Kalau ujian nggak pakai belajar, nggak ada bahan acuan, nggak ada bahan apa yang akan kita tuangkan dalam ujian kita, dalam UAS kita? Tentu ya nggak mungkin lulus, nggak bisa kita memberikan jawaban, nggak bisa mengisi ya soal-soal ujian kita dengan baik ya. Sekarang kita renungkan, ada orang belajar setengah-setengah, hasilnya pun setengah-setengah, nggak belajar ya nggak lulus. Nah di sini dalam tema ini tepat sekali dikatakan bahwa kuat menghadapi ujian, lulus menghadapi ujian itu ya dengan Al-Quran. Bisa dibalik, dengan Al-Quran kita menjadi kuat menghadapi ujian, lulus menghadapi ujian dengan Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita renungkan dalam Al-Quran itu bahkan dicantumkan soal dan jawabannya. Bentuk ujiannya apa? Lalu Allah juga sampaikan solusinya apa? Kira-kira jawaban dari soal tersebut, dari ujian tersebut. Soal dan jawabannya semuanya tertuang dengan sempurna dalam Al-Quran dan dilengkapi oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau orang nggak pernah baca Al-Quran, dia menyatakan sebagai orang beriman, Muslim, mukmin, tapi tidak membaca Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, tidak bertanya kepada Al-Quran, ya tidak akan lulus dalam ujiannya tentunya, tidak lulus dalam kehidupan ini yang padahal senantiasa tiap hari, setiap saat itu kita menghadapi ujian. Nah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Dalam surah Shad ya, surah Shad ayat 29 ya, surah yang ke-38 ya. Allah katakan kitab Al-Quran ini mubarak, akan bisa mendatangkan keberkahan, kebaikan buat kita ya. Kebaikan buat kita, bisa membuat kita lulus dalam ujian hidup ini. Lihat dabbaru ayati, ingin lulus, tadabbur, dipahami, dipelajari, dan diamalkan, dijadikan acuan, dijadikan landasan, dijadikan tempat bertanya, dan selalu ada jawabannya dalam Al-Quran. Apapun yang kita rasakan, baik al-khair wa syarr. Waliyatadzakkar ulul albab, dan hendaklah mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki, dikaruniai akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Al-An'am ayat 155 Allah katakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab aku turunkan, mubarak, sama ada mubaraknya, mendatangkan keberkahan, kebaikan, bermanfaat, sebagai nur, sebagai syifa, sebagai hudan, dan seterusnya, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, mau'izah, nasihat. Kalau apa? Fattabi'uh ya. Kalau ditadaburi, fattabi'uh, kemudian diikuti.
Diikuti, bukan hanya sekedar tahu, tapi terus berupaya melaksanakan, mengikuti apa yang sudah Allah pesankan, Allah informasikan Al-Quranul Karim. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian. Jadi kita menjadi seorang bertakwa, ya, hanya dengan Al-Quran itu diikuti, dilaksanakan, diamalkan. Dan Allah tutup dengan la'allakum turhamun. Disitulah kunci kita mendapatkan rahmat, kasih sayang, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali ayatnya. Jadi kalau kita lihat, kita saksikan, kita rasakan, kaum muslimin, saudara-saudara kita, kebanyakan masih belum banyak yang serius dengan Al-Quran ini, belum akrab dengan Al-Quran, bahkan masih cenderung juz'iyah atau parsial dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Masih setengah-setengah tadi, baru merasa cukup, puas dengan baca, khatam. Itu penting, tapi rasa puas, rasa cukup ini yang salah. Karena Quran akan berfungsi meluluskan, membuat kita lulus dalam ujian ini ketika dia betul-betul kita pahami, kita ikuti, kita selalu jadikan solusi ya dalam semua problem kehidupan kita. Nah, ini menjadi tugas kita semuanya. Bila kita ingin menjadi pelanjut Rasulullah SAW, mari sebisa mungkin kita bisa menularkan kenikmatan kita bersama Al-Quran ini. Yang sudah mulai belajar tahsinnya, sudah mulai sering mendengar kajian-kajian, ya, kita tularkan kepada saudara-saudara kita. Ya, di LTQ Madani Semarang ini kan sudah ada lembaganya. Insya Allah di sana juga mengajarkan tahsinnya, ada juga kajian tafsirnya. Ya. Mari kita ya berupaya untuk peserta LTQ yang sudah mengikuti kegiatan di sana berusaha menularkan, mengajak, merangkul saudara-saudara kita, ya, agar bisa menikmati ma'dubatullah ini. Karena kata Rasulullah, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran itu hidangan dari Allah, hidangan dari Allah, ya. Subhanallah. Jadi artinya kita memperlakukan Al-Quran ini sebagaimana hidangan kita, hidangan sehari-hari kita untuk jasmani kita. Kalau dalam bulan Ramadan ini kita gak makan dari mulai imsak katakan, atau dari mulai subuh sampai maghrib gak makan, ya, jasmani kita gak masuk makanan, tapi pasti kita malam nanti, maghrib nanti kita makan. Begitu juga terhadap Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan kebutuhan ruhiyah kita. Ruhiyah kita butuh gizi. Mari kita tularkan, kita ingatkan, kita tumbuhkan, ya. Kita tumbuhkan kesadaran, ya, saudara-saudara kita, ya, yang belum terlalu akrab, belum terlalu memikirkan apa yang sudah dilakukan terkait dengan interaksi, ya, bersama Al-Quran ini. Tentu kalau kita mengacu kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, generasi terbaik, kalau bisa kita upayakan 5 hal, ya, terkait dengan interaksi dengan Al-Quran ini. Kalau 5 hal ini kita lakukan, kita semakin nikmat, insya Allah mudah-mudahan semakin lulus, ya, semakin lulus dalam ujian ini. Yang pertama, membaca Quran itu dengan tartil. Itu perintah Allah dan wajib hukumnya, fardhu ain. Yang kedua, mentadabburi. Yang ketiga, mengamalkan.
Ya, yang keempat, kita berupaya untuk ad-da'watu ilaihi, berdakwah, mendakwahkan Al-Quran ini, mengajarkan Al-Quran ini, mengajarkan. Yang kelima, kalau bisa lebih sempurna lagi kalau kita juga menghafalnya, walaupun bukan fardu ain, tapi ketika kita mampu untuk melakukannya, berupaya dengan semaksimal mungkin, ya, insya Allah, subhanallah, ya, tentu hadiah dari Allah ya luar biasa, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi terkait dengan bagaimana fenomena umat Islam di negeri kita ini, ya, yang masih banyak juz'iyah, ya, masih banyak parsial dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sedikit saya berikan contoh, ya. Ada yang sangat fatal sekali, dan ini bukan dibuat-buat, tapi saya mendengar langsung dengan orang yang terdekat, ya, terdekat dengan ya, dengan yang ya pelaku kasus ini. Yang pertama, saya pernah mendengar seorang ibu yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, setelah sahur, setelah sholat subuh, masih dengan mukenahnya dia bunuh diri di rel kereta api. Insya Allah. Padahal beliau ini ahli ngaji, ahli baca Quran, ikut majelis ta'lim, tadarus. Tapi kenapa ini terjadi? Dosa besar dan su'ul khotimah. Ini kira-kiranya ya beliau hanya ngaji aja, ngaji saja, ngaji lisan saja. Ngaji lisan penting, karena memang Al-Quran itu dibaca masih belum pakai arti saja, belum paham aja, udah dapat pahala per hurufnya. Tapi sekali lagi tidak cukup hanya itu. Masya Allah, ya. Yang kedua, saya punya contoh tadi, kalau tadi ibu-ibu, oh itu tadi persoalannya apa? Cuma karena suaminya nikah lagi, diuji dengan asyar, ya, asyar. Jadi apa? Rasa nggak terima, ya, hatinya, karena itu mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Yang kedua, Bapak Haji apa, tukang itu potong ayam potong, ya, jualan ayam, ya, jualan ayam. Hanya karena omsetnya sangat berkurang, ya, naudzubillah min dzalik. Kalau seperti sekarang ini mungkin kan banyak, ya, yang terjadi seperti ini, ya, ujian ekonomi, ya. Nah, ini kok ya sekilas pinter amat pilihnya hari Jumat. Istrinya motong-motong ayam di bawah, ya, di rumahnya itu. Tahu-tahu orang pada pulang sholat Jumat, istrinya nggak mendapati suaminya pulang dari Jumatan. Ternyata begitu dicari-cari, dia gantung diri di atas, di lantai 2 di rumahnya. Masya Allah, problem ekonomi. Pak Haji, sudah haji. Nah, Masya Allah, ya, jadi pentingnya, ya. Jadi nggak main-main dengan tema kuat menghadapi ujian dengan Al-Quran. Ini suatu pesan yang sangat, ya, sangat penting, sangat dahsyat, ya, manfaatnya, ya. Ketika kita betul-betul bisa merenungi, dan kita bisa merubah diri kita, ya. Ingin semakin baik, semakin lulus, ya, semakin takwa, satu-satunya hanya bersama Al-Quran. Dengan tadi 5 jenis interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau bisa sedikitnya 4, tapi kalau bisa 5, ya. Kalau bentuk sampai 30 juz, ya, mungkin berapa juz, ya. Insya Allah itu salah satu meningkatkan nasib baik kita, ya, di akhirat nanti, ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tadi ada 2, ya, al-khair dengan asyar itu sama-sama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khair misalnya kenikmatan, kebahagiaan, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, ya. Diberikan cantik, diberikan ganteng, diberikan kaya, ya, diberikan cerdas, ya. Nah, diberikan harta yang berlimpah, diberikan, ya, segala macam yang menyenangkan, ya. Itu ujian al-khair. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah,
Sesungguhnya ada ujian al-khair ini yang sangat menonjol dan sangat dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk berhati-hati di dalam mendapatkan ujian ini. Yaitu apa?